Halo bro dan sis, terima kasih telah klik video ini. Seperti yang tertulis di judul, ini merupakan episode keempat dari rangkaian kisah skandal korupsi FIFA yang telah kami paparkan di 3 video sebelumnya. Bagi Anda yang mungkin baru bergabung, alangkah lebih baiknya menyimak terlebih dahulu episode 1-3 untuk lebih bisa memahami cerita yang akan kami suguhkan kali ini. Atau kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Di cerita sebelumnya, FBI menangkap satu penjahat FIFA bernama Chuck Blazer, kemudian menggunakannya untuk menangkap para penjahat lain, dan Blazer membuat sebuah kesepakatan untuk menghindari penjara. Tugasnya adalah mengadukan orang, memberitahu FBI saat ada pelanggaran, dan siapa yang harus diincar. Intinya, FBI ingin menggunakan buaya untuk memancing para kawanan hiu di lautan korupsi FIFA. Dari banyaknya berita skandal yang terjadi dari tahun ke tahun di tubuh FIFA, memaksa Presiden Sepp Blatter untuk cepat melakukan sesuatu guna mendapatkan citranya kembali. Blazer adalah kooperator pertama, tapi didapat sejumlah saksi lain setelahnya. Jack Warner ada di posisi 3 teratas yang paling ingin mereka tangkap. Karena relasinya dengan Blazer, mereka punya banyak bukti korupsi. Anak-anak dari Jack Warner, mereka diduga mencuci uang untuk ayahnya di seluruh dunia, terutama di Amerika. Kedua anak Jack pun ditangkap di sebuah kondominium di US. Jack ingin menyewa pengacara, tapi tak satu pun mau diajak kerjasama. Pada Kongres FIFA ke-62 di Budapest, Hungaria 2012, Blatter dalam pidatonya menyampaikan gagasan reformasi FIFA. Di tahun ini juga, negara-negara Amerika Utara, Tengah, dan Karibia yang membentuk CONCACAF memiliki tugas penting untuk memilih presiden keempat dalam sejarah 49 tahun konfederasi mereka berdiri. Calonnya adalah Jeffrey Webb, seorang bankir 47 tahun dari Kepulauan Cayman. Jeffrey terlihat sangat karismatik dan mampu menenangkan situasi. Ia diyakini mampu menyelamatkan citra CONCACAF. Dia sudah siap, dia mendapat dukungan penuh dari FIFA. Dan tak lama setelah dia mendapat kedudukan di CONCACAF, dia segera mulai meminta suap. Ternyata si Jeffrey ini sama korupnya dengan Jack Warner. Jeffrey Webb seolah harus mengikuti arus aturan keterlibatan dalam lingkaran setan FIFA. Kongres itu sendiri terlihat aneh, mewah dan dihiasi wanita bergaun panjang, berdiri diam seolah mereka patung, dan itu sangat membingungkan. Beralih ke Nepal, Qatar Airways memiliki 3 penerbangan dalam sehari ke kota Kathmandu. Kebanyakan penumpang adalah pekerja konstruksi yang jeda dari pekerjaan terkait Piala Dunia di Doha, Qatar. Di antara mereka banyak yang dipulangkan dalam kondisi sudah tak bernyawa. Kedutaan India dan Nepal mencatat lebih dari 1.000 pekerja asing meninggal dalam 2 tahun terakhir. Tapi FIFA keberatan untuk bertanggung jawab atas kesejahteraan para pekerja, karena orang-orang itu bekerja untuk perusahaan komersial dan industri dari negara lain. Ada 5.200 jumlah pekerja yang keselamatannya terancam dalam membangun infrastruktur untuk Piala Dunia 2022. November 2014, FIFA mempublikasikan ringkasan laporan mengenai tuduhan terkait proses bidding Piala Dunia 2018 dan 2022. Saat FIFA melakukan investigasi yang dilakukan mantan jaksa New York, Michael Garcia, publik mengharapkan ada kejutan nyata, tapi mereka menyatakan pihak Qatar tak melakukan suap. Tapi baru saja beberapa jam laporan itu diterbitkan, justru Garcia sebagai penulisnya malah menyangkal dan melabeli laporan yang terbit itu keliru. Ia akan mengajukan banding ke FIFA. So, bagaimana logikanya? Sementara itu, Blatter juga tiba-tiba membubarkan Komite Tata Kelola Independen yang membuat proposal soal penetapan gaji, pemilihan anggota baru, batasan usia atau masa jabatan Presiden FIFA. Alasan pembubaran itu sederhana. Katanya untuk menghemat uang dan waktu. Pada musim panas 2014, 1 tahun sebelum pemilihan presiden FIFA berikutnya, Sepp Blatter mulai dikuasai oleh keserakahannya sendiri untuk terus berkuasa. Awalnya dia setuju menyerahkan kursi itu pada Michel Platini, lalu orang-orang meyakini sebaliknya. Kemudian di titik tertentu, orang tua itu mulai berhayal. Ia ingin memenangkan penghargaan Nobel perdamaian, dan dia berhalusinasi menghadirkan perdamaian di Timur Tengah. Sebagai contoh, ia mulai membuka akademi di Palestina. FIFA melampaui segalanya. Presiden FIFA seolah sudah setingkat dengan kepala negara. Dengan berbagai usaha pencitraannya, mungkin hanya Blatter yang berpikir semua ini akan abadi. Dia operator utama dan bertekad untuk tetap memimpin. Ia berjanji ke sana-sini akan terus mendanai pembangunan. Blatter sangat menguasai politik eksternal, yaitu tentang cara FIFA membangun relasi dan berkembang di dunia.
Blatter bertemu pemimpin Israel dan berencana akan mengadakan laga perdamaian antara Israel dan Palestina di Zurich, Switzerland. Itu dinilai sangat berlebihan. Mereka hanya memakai kedok agar terlihat lebih baik di mata dunia atas nama pembawa perdamaian. Tak ada orang yang menghentikan mereka. Investigasi Departemen Kehakiman berkembang secara rahasia, tapi traksinya luar biasa. Mereka membangun kasus kuat yang menunjukkan korupsi di segala penjuru sepak bola dunia. Salah satu tuduhan penting adalah 10 juta dolar dari Afrika Selatan atas nama dana diaspora pada Jack Warner dan Chuck Blazer, dan itu terbukti hitam di atas putih. Itu jelas suap yang dilakukan Afrika Selatan untuk terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia 2010. Chuck Blazer merasa bersalah. Itu tertera dalam dokumen yang ditandatangani Chuck Blazer sendiri. Jelas Jack Warner menyangkal dan tak pernah diadili, tapi tuduhan itu ada dalam dokumen kriminal resmi. Selanjutnya, Mei 2015, diadakan FIFA Kongres di Zurich. Di sisi lain, FBI mulai bergerak melakukan penangkapan. Dari 14 orang yang didakwa, entah akan ada berapa orang yang akan diciduk hari itu. Sejumlah orang telah dibawa termasuk Jeffrey Webb dan anggota lainnya malam itu. Pagi harinya, barulah ramai di media tentang penggerbekan FBI terhadap FIFA. Kepolisian Swiss menyerbu salah satu hotel utama FIFA. Berbagai info tersebar, termasuk sebuah foto yang menunjukkan seseorang anggota EXCO yang digiring masuk dengan ditutupi kain. Di antara 14 orang, sementara ini baru Jeffrey Webb yang penangkapannya sudah bocor ke publik. Sepp Blatter tidak termasuk orang yang ditangkap, tapi sore ini dia memimpin organisasi dalam krisis. Besoknya, Departemen Kehakiman mengadakan konferensi pers video di New York. Loretta Lynch baru saja naik ke podium. Dia akan mengumumkan daftar 14 orang yang akan didakwa hari itu dan membuat dunia sepak bola tercengang. Sepp Blatter sendiri tak didakwa oleh pihak berwenang Amerika Serikat atas dugaan korupsi apapun. Tapi ini tentang orang-orang yang ada di sekelilingnya di dalam FIFA selama beberapa dekade. Blatter yang menghindari media akhirnya muncul. Sepp Blatter mungkin di ujung tanduk, tapi dia jelas bermuka tembok. Akankah Sepp Blatter bertahan? Itu menjadi hal yang cukup sering ditanyakan publik saat itu. 2 hari semenjak penangkapan, orang-orang di belahan dunia lain terutama Afrika masih percaya Blatter. Blatter masih dicintai karena dia membuat beberapa negara dikenal. Begitu pula dengan Blatter sendiri. Dalam pidatonya di Kongres FIFA ke-65, dia terus meyakinkan dirinya tak terlibat. Dia telah sampai pada titik bahwa dirinya tak dapat disentuh siapapun, dan seluruh asosiasi sepak bola dunia memilih kembali Sepp Blatter seolah-olah tak terjadi apa-apa. Blatter terpilih menjadi presiden FIFA periode 2015 sampai 2019. Seperti yang sudah dibilang, Blatter adalah Godfather of Football, memimpin FIFA dari 98 di masa-masa terkelam FIFA sepanjang sejarah. Bagaimana mungkin dia bisa lolos? Tapi itulah FIFA, itulah Sepp Blatter. 2 Juni 2015, 6 hari setelah penangkapan. Ya, hanya sejauh itu muka tembok Blatter bisa bertahan. Dia berada di bawah tekanan yang tak tertahankan. Terlepas dari kenyataan para anggota FIFA telah memilihnya lagi, tapi ia tak mendapat respek dan dukungan dari dunia sepak bola. Joseph Blatter akhirnya menyerahkan mandatnya di Kongres Pemilihan Luar Biasa. Sepp Blatter berubah pikiran dengan sangat cepat. Siapapun tak akan menduganya. Salah satu insiden pelemparan uang di muka Blatter adalah titik puncak di mana Blatter, Godfather of Football, jatuh ke dalam lembah yang hina. Ia pun langsung pergi, tapi tak mau lewat pintu belakang ataupun dengan wajah ditutupi seperti penjahat murahan. Setelah ini, siapa yang tersisa? Siapa calon presiden yang realistis? Tentu saja mengarah pada Michel Platini, kandidat dari UEFA. Platini diharapkan membawa angin segar yang dibutuhkan FIFA. Tapi saat itulah pembayaran curang terungkap antara Blatter dan Platini. Pengacara asal Swiss menerima informasi yang terjadi di tahun 2011 bahwa Blatter membayar sekitar 2 juta pada Platini. Pada 2011, ada kecemasan Blatter akan menjabat lagi. Platini jelas mengantri untuk beralih dari UEFA ke FIFA, dan orang-orang pikir ia akan menantang Blatter dalam pencalonan 2011. Tapi ia mendapat bayaran sebesar 2 juta franc Swiss tepat sebelum pemilihan. Platini secara sadar menandatangani bil itu sebelum Blatter terpilih lagi. Itu sangatlah buruk. Tak lama, berita baru pun muncul bahwa Sepp Blatter dan Platini telah diskor selama 90 hari oleh Badan Etik Komite FIFA. Berita ini muncul setelah penangkapan di Zurich, tempat di mana orang-orang dipidanakan. Ini benar-benar menamatkan karir Sepp Blatter.
Setelah Platini diskors, Komite Eksekutif UEFA kemudian mengadakan rapat. Lalu mereka mulai merekomendasikan nama Gianni Infantino. Bagi Platini, Infantino adalah PNS sepak bola. Dia tak melihat ambisi Infantino. Ia tak mengerti ataupun menduganya. Infantino memutuskan dia tak mau jadi sekjen terus-terusan, dan dia punya panutan, yaitu Sepp Blatter. Mereka berasal dari Swiss dan berjarak 10 km satu sama lainnya. Infantino juga mendapat dukungan penuh dari Federasi Sepak Bola Rusia, dan akhirnya 9 bulan setelah serbuan FBI, Gianni berhasil memenangkan pemilu dengan 115 suara dan terpilih sebagai Presiden FIFA hingga saat ini. Saat Platini tahu kemenangan Infantino, mereka pun menjadi musuh dalam waktu yang cukup lama. Pada 2021, setelah mendakwa 50 orang lebih, Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengumumkan FIFA adalah dalam tanda kutip korban korupsi dan mendapat kompensasi 201 juta dolar. Sepp Blatter dan Platini tak pernah dituduh melakukan kejahatan. Chuck Blazer meninggal pada 2017 sebelum dihukum. Jack Warner masih di negara asalnya. Dari 22 esko rezim Blatter, hanya satu yang tersisa di FIFA pada tahun 2022. Sepp Blatter dan Platini dinyatakan tak bersalah pada Juli 2022, namun Blatter diskors dari seluruh aktivitas sepak bola hingga 2028. Tuan rumah Piala Dunia 2026 jatuh pada Meksiko, Kanada, dan US.